Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Oke, untuk perkalian matriks di sini ada syaratnya, di mana dua matrik bisa dikalikan jika jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Misalkan di sini ada matrik A dengan ordonya itu M kali N. Kemudian matrik B ordonya itu N kali P. Nah, syaratnya jumlah ini kan berarti kolom matrik pertama. Ini baris matrik kedua. Ini harus sama. Wajib. Itu syarat dua matrik bisa dikalikan, dan nanti hasil akhirnya ini adalah metrik yang ininya ordo ini dengan ini. Sehingga jika ada suatu metrik M kali N ordo dengan dengan ordo M kali N dikalikan metrik dengan ordo N kali P, maka ordo hasil akhir ordonya itu M kali P. Misalkan ada suatu metrik dengan ordo 3 kali 2, kemudian dikalikan dengan metrik B dengan ordonya 2 kali 1. Ini bisa dikalikan karena ininya sama. Nah, hasil akhirnya itu ordonya itu mempunyai ordo 3 kali 1. Dari sininya nih, 3 kali 1 gitu. Jelas ya? Ibu ulangi, dua metrik bisa dikalikan jika jumlah kolom metrik pertama sama dengan jumlah baris metrik kedua gitu. Oke. Contoh. Diketahui matriks A itu 21 min 23, kemudian dikalikan matriks B 3 min 2 1 0. Dan matrik C 1 2 min 3 2 min 1 0. Yang pertama, tentukan matrik A kali matrik B. Ingat, prinsip perkalian metrik itu adalah baris kali kolom. Ingat, baris kali kolom, bukan dikalikan satu-satu. Nah, di sini baris pertama kalikan dengan kolom pertama matrik kedua. Baris pertama kali kolom matrik kedua. Nah, caranya ini kan 2 dikali 3 tambah 1 kali 1 gitu. 2 kali 3 tambah 1 kali 1. Nah, kemudian berikutnya baris kedua kali kolom kedua. Boleh yang itu dulu. Berarti baris pertama masih baris pertama kalinya kolom kedua. 2 kali min 2, 2 kali min 2, kemudian tambah 1 kali 0. Tuh, dah, baris pertama udah selesai. Nah, kalau misalkan metrik keduanya itu kolomnya ada 3, berarti masih baris pertama kali kolom ketiga dan seterusnya gitu. Nah, baris pertama selesai. Sekarang tinggal baris kedua pada metrik pertama. Baris kedua kalikan dengan kolom pertama. 3 min 2 kali 3 tambah 3 kali 1. Tuh, baris kedua kali kolom pertama. Kemudian masih baris kedua kalinya kolom kedua. Jadi min 2 kali min 2 nih ya, tambah 3 kali 0 nih gitu. Saya. Nah, Ibu ulangi untuk ini pokoknya baris kali kolom. Baris kali kolom. Untuk yang pertama nih baris kali kolom. 2 kali 3 tambah 1 kali 1 ini gitu. Dan seterusnya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, kalau sudah berarti ini dikalikan. 2 kali 3 6,
1 kali 1, 1, dan seterusnya. Tinggal dijumlahkan. Nah, hasil akhirnya 7 min 4 min 3, 4. Nah, untuk yang yang B itu metrik A kali metrik C. Nah, di sini untuk metrik C-nya, metrik A kan ordonya 2 kali 2. Metrik C ordonya ini berapa baris? 2 baris kan? Berarti metrik C ordonya 2 kali 3. Ibu, ini ordonya beda, bisa dikalikan tidak? Bisa. Tadi prinsipnya jumlah kolom metrik pertama harus sama dengan jumlah baris metrik kedua. Sama kan? 2, 2. Nah, adapun nanti hasil akhirnya berarti nanti ordonya 2 kali 3 gitu. Nah, untuk yang ini berarti baris pertama kali kolom pertama dulu. Baris pertama kali kolom pertama. 2 kali 1 tambah 1 kali 2. Baris pertama kali kolom kedua. 2 kali 2 tambah 1 kali min 1. Ini. Kemudian dihitung sampai selesai ya. Ini bedanya ada kolom ketiga. Ada kolom ketiga. Jadi untuk yang baris pertama kalikan kolom ketiga. 2 kali min 3 ini, kemudian 1 kali 0. 1 kali 0. Nah, hitung semuanya sampai ketemu hasil akhirnya 4 min 6, 4 min 4 min 6, 4 min 6, 6. 1, pokoknya baris kali kolom gitu. Jelas ya? Nah, berikutnya ada 2 metrik saling inverse. 2 metrik dikatakan saling inverse jika di sini ada syaratnya metrik A kali metrik B sama dengan metrik B kali metrik A itu sama dengan metrik inverse. Metrik inverse itu metrik identitas. Mohon maaf. 2 metrik dikatakan saling inverse jika hasil perkaliannya itu hasilnya adalah identitas metrik. Nah, contoh di sini. Ingat, untuk perkalian metrik itu metrik A kali metrik B dengan metrik B kali metrik A itu belum tentu sama. Nah, jika di sini metrik A kali B dengan metrik B kali A itu hasilnya sama dan merupakan metrik identitas, maka kedua metrik ini dikatakan saling inverse. Contoh, di sini ada metrik A 7 min 4 min 5 3 dan metrik B 3 4 5 7. Apakah keduanya saling inverse? Berarti harus dibuktikan dulu. Yang pertama A kali B dulu. A kali B tadi caranya sama dengan yang tadi. Baris kali kolom. Baris kali kolom. 7 kali 3 21. Kemudian min 4 kali 5 min 20 dan seterusnya sampai selesai. Nah, yang dikatakan metrik identitas itu yaitu ini. Metrik dengan masing-masing elemennya itu 1 0 0 1. Jadi di sini metrik diagonalnya itu adalah 1. Selain diagonalnya adalah 0. Itu yang disebut dengan metrik identitas. Nah, karena keduanya, baik A kali B maupun B kali A, menghasilkan metrik identitas, maka di sini dikatakan kedua metrik tersebut saling inverse. Gitu. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, berikutnya ada determinan matriks. Determinan metrik ordo 2 kali 2. Nah, determinan dilambangkan dengan garis lurus. Ini seperti tanda mutlak.
ketika ada suatu metrik dengan lambang garis lurus 2 seperti ini, maka ini sudah harus dikerjakan dengan determinan. Meskipun di sana di soalnya misalkan tidak disebutkan itu determinan itu. Misalkan ada soal di sini metrik A, maka determinan A itu dilambangkan dengan det A, atau ini A pakai garis lurus, kemudian di sini ada elemennya, maka penyelesaiannya itu kali silang dikurangi A kali D dikurangi B kali C, kali silang dikurangi. Nah, misalkan di sini ada suatu metrik A 5 2 3 1. Tentukan determinan A. Maka penyelesaiannya itu adalah 5 kali 1 kurangi 2 kali 3 atau 3 kali 2. Maka hasilnya adalah negatif 1 gitu. Ingat ya, determinan itu kali silang dikurangi. Oke, next. Di sini ada inverse metrik ordo 2 kali 2. Rumusnya, sebelum ke rumus, lambang inverse metrik itu adalah pangkat min 1. Jadi jika ada soal meskipun tidak disebutkan inverse, tapi di sana ada lambang pangkat min 1, maka itu harus dikerjakan dengan rumus inverse. Nah, rumusnya 1 per determinan A, kemudian jika ada suatu metrik, metriknya itu metrik awalnya A, B, C, D, maka nanti diselesaikannya itu rumusnya menjadi D dengan A tukeran tempat. Nih, D dengan A tukeran tempat. Kemudian B dengan C, tempatnya masih sama, tidak tukeran, tapi jadi kebalikannya. Di sini ada lambang negatif, bukan berarti nilainya harus negatif. Ingat, tapi kebalikannya. Berarti yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif gitu. Oke, ada contoh. Diketahui metrik A 3, 5, 2, min 4. Tentukan inverse dari metrik A. Nah, rumusnya tadi 1 per determinan A. Determinan tadi rumusnya ini dikali silang dikurangi 3 kali min 4 dikurangi 5 kali 2. Itu determinan. Nah, yang ininya ini itu pakai rumus ini. Lihat, D dengan A tukeran tempat. Berarti 3 dengan 4 min 4 tukeran tempat. 5 dengan 2 masih tetap, tapi jadi kebalikannya. Tadinya positif 5 jadi negatif, tadinya positif 2 jadi negatif 2. Tuh. Nah, hitung. Min 12 kurangi 10 diperoleh min 22. Kemudian yang ini masih tetap, tinggal dimasukkan. Berarti min 4 per min 22 dikalikannya ini, kemudian min 5 per min 22 dan seterusnya. Jika bisa dibagi, boleh disederhanakan. Jika tidak bisa disederhanakan, berarti selesai sampai sini gitu. Oke, bisa ya. Nah, terakhir penyelesaian persamaan metrik. Jika ada suatu metrik A dikalikan metrik X, itu matrik yang ditanyakan, sama dengan metrik B, maka penyelesaiannya itu mencari metrik X-nya itu adalah A inverse kali B. A inverse kali B. Jika XA, metrik yang ditanyakannya itu yang pertama kali metrik A, kemudian hasilnya metrik B, maka untuk mencari X, metrik X-nya itu B kali A inverse. Contoh, tentukan metrik X dari persamaan 3, metrik yang pertamanya 3, 1, 1, 2, kemudian kali metrik X sama dengan 5, min 15, 0, 10. Berarti ini sebagai metrik A,
ini X dan ini sebagai metrik B. Nah, karena berbentuk A, X sama dengan B, maka pakai rumusnya yang ini. Itu. Jadi pakai rumusnya yang X sama dengan A inverse kali B. Otomatis kita harus nyari A inverse. A inverse rumusnya 1 per determinan A yang tadi kali D negatif B negatif C A. Cari determinan A-nya dulu. Determinan A. Ingat, metrik A berarti yang ini nih. Metrik A berarti determinan A itu 3 kali 2 kurangi 1 kali 1 kali. Nah, yang ini adalah masih metrik A. Cuman si metrik A-nya pakai rumus ini. D dengan A tukeran tempat, 3 dengan 2 tukeran tempat. 1 dengan 1 itu jadi kebalikannya, sehingga diperoleh 2 min 1 min 1 3. Nah, ini kalikan. 3 kali 2 6 kurangi 1 kali 1 1. 6 kurangi 1 5. Jadi 1 per 5 kali 2 min 1 min 1 3. Nah, X tadi kan rumusnya X sama dengan A inverse kali B. A inverse-nya kan ini nih. A inverse-nya ini. A inverse-nya ini. Masukkan. X sama dengan ini A inverse-nya. Kemudian yang ini adalah metrik B. Metrik B berarti yang ini. Gitu. Nah, karena ini ada pecahan. Ini pecahan. Boleh kalikannya yang termudah. Yang ini dulu. Kalau nanti misalkan nggak pecahan, berarti dicari yang jalan yang termudah saja gitu. Nah, berarti ini kalikan dulu. Metrik baris pertama kali kolom. Pokoknya baris kali kolom. 2 kali 5 10. Kemudian tambah min 1 kali 0 0, dan seterusnya, tidak akan Ibu jelaskan. Nah, di akhir ketika ini sudah dikalikan, ini hasilnya adalah yang ini hasilnya adalah 10 min 40 min 5 45. Nah, dikalikan 1 per 5 gitu, maka diperolehlah hasilnya itu 10 per 5 atau 10 dibagi 5 kan 2. Kemudian min 40 per 5, min 40 dibagi 5 min 8. Min 5 per 5 itu adalah min 1. Kemudian 45 per 5 itu adalah 9. Sehingga hasil akhirnya itu 2 min 8 min 1 9. Ya. Oke, itu penjelasan dari Ibu. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan, dan keterlambatannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita segera belajar dengan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.